warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rima Nur Badriah dengan nomor NIM 22810101030, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7 kelas E. Kali ini saya akan membahas tentang literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21. Literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai atau value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 urgensi utama. Yang pertama, keragaman budaya makin kompleks, peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Yang kedua yaitu informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Yang ketiga, pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi, nilai inti pendidikan multikultur. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi. Siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Yang kedua, evaluasi kritis, kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga, produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderasi, berbudaya, dan bermanfaat. Yang keempat, interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Yang pertama, pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatif yaitu Project Based Learning atau PJBL dengan topik budaya lokal global, analisis video artikel, unggahan media sosial, diskusi daring multibudaya, presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini meningkatkan kritis kolaboratif dan toleransi budaya. Yang kedua, penguatan kompetensi digital guru. Dokumen menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan yaitu pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, penggunaan multimedia multikultur. Yang ketiga yaitu inovasi media e-learning teknologi. Dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural yaitu platform LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, forum reflektif media digital, melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Yang keempat yaitu membentuk karakter multikultural berbasis digital. Nilai yang diasah yaitu toleransi, anti diskriminasi, empati, moderasi, kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Peran guru dan institusi pendidikan ada 2 simpul peran besar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam
memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, membangun ruang aman atau safe space digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Yang kedua, sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Tantangan utama dari dokumen yaitu beberapa tantangan ditemukan. Yang pertama, ketimpangan akses digital. Yang kedua, rendahnya literasi digital guru. Ketiga, konten digital yang bias budaya. Yang keempat, potensi konflik akibat ujaran kebencian. Yang kelima, kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan peran sentral untuk merespon isu ini secara sistematik. Rekomendasi implementatif untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikulturasi, saya merekomendasikan yang pertama, penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional. Guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital anti-hoax, anti-kebencian, dan edukasi etika digital. Yang keempat, model PJBL lintas budaya secara online. Siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Yang kelima, penguatan infrastruktur dan akses digital merata agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan. Literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.